Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya melanjutkan video yang sebelumnya dengan tema yaitu di sini saya akan menjelaskan tutorial atau bab yang akan dibahas di penjelasan untuk video selanjutnya, yaitu untuk bab pertama yaitu tentang akuntansi dan lingkungan bisnis. Yang kedua yaitu sistem pembukuan berpasangan. Yang ketiga yaitu jurnal dan posting. Keempat yaitu penyesuaian kembali. Kelima yaitu neraca lajur. Yang keenam penutupan dan penyesuaian kembali. Ketujuh yaitu akuntansi perusahaan dagang. Kedelapan yaitu persediaan. Kesembilan yaitu sistem informasi akuntansi. Oke. Di bab yang pertama ini kita bahas tentang akuntansi dan lingkungan. Sebenarnya apa sih akuntansi gitu kan? Kalau menurut pasti kalian juga bertanya-tanya kan, apa itu akuntansi gitu. Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, pengolahan data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi adalah bahasa bisnis karena dengan akuntansi sebagian besar informasi bisnis dikomunikasikan. Perusahaan mendistribusikan laporan akuntansi yang meringankan kinerja keuangan perusahaan kepada pemilik, kreditor, pemerintah, dan calon investor. Semakin baik Anda menguasai bahasa bisnis, akan semakin baik pula Anda mengelola perusahaan. Jadi itu guys, definisi akuntansi guys. Tapi eh, secara ringkasnya yaitu akuntansi adalah suatu sistem informasi atau suatu sistem pencatatan yang terdiri dari bukti transaksi, kemudian diposting ke dalam buku besar, kemudian diringkas ke dalam neraca saldo, terus selanjutnya dibuat laporan keuangan. Secara ringkasnya seperti itu guys, pengertian akuntansi guys. Selanjutnya dalam akuntansi di sini kita akan membahas tentang item-item yang ada di laporan keuangan, yaitu pertama yaitu kas. Apa itu kas? Itu nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya. Terdiri dari kas, piutang usaha atau piutang dagang, persediaan jika perusahaan itu di sisi perusahaan dagang. Terus ada aktiva atau aset. Aset itu pertama aset, terus ada nomornya lagi yaitu aset tetap, aset tidak tetap. Aset tetap biasanya berupa mobil, bangunan. Aset tidak tetap biasanya uh, aset tidak tetap misalnya hak paten atau terus setelah itu di sisi kanan ya, kalau ini ya, itu ada hutang atau kewajiban, yaitu hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Terus di bawahnya lagi ada modal. Terus setelah itu dari persamaan dasar akuntansi adalah debit dan kredit itu harus sama, atau bahasanya itu double entry bookkeeping. Sisi kiri dan sisi kanan itu selalu sama. Jika tidak sama maka akan salah. Penjelasannya seperti itu guys untuk neraca. Selanjutnya ke akun laba rugi. Kalau di akun laba rugi untuk perusahaan jasa misalnya itu ada pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya ketemu laba atau rugi. Itu secara garis besarnya. Terus di situ nanti ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yaitu laporan itu untuk menggambarkan apakah dalam satu bulan itu modalnya bertambah atau berkurang. Jika perusahaan itu mengalami laba, maka modalnya akan bertambah. Jika perusahaan itu mengalami kerugian, maka modalnya akan berkurang. Seperti itu penjelasannya guys, secara garis besar guys. Selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang materi di kali ini
kita akan menggunakan bukunya itu adalah Dasar-Dasar Akuntansi karangan Al Haryono Yusuf, edisi ke berapa nih? Edisi ke-7. Buku ini yang saya bahas nanti, bab-babnya juga lengkap di sini. Bisa kalian beli kalau di posisinya di Jabodetabek itu bisa dibeli di Pasar Senen. Kalau di posisinya di Surakarta itu biasanya di Sriwedari itu ada. Ya, setelah kita bahas uraian di sini, nanti saya akan jelaskan materinya itu apa. Terus setelah itu nanti pembahasan soal kita bahas bareng-bareng di sini. Terus setelah itu kalau udah selesai pembahasan soal, lanjut ke bab selanjutnya. Setelah itu juga bab selanjutnya. Kalau satu buku ini udah habis, nanti kita akan lanjut ke Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 2, yang mana kita bahasnya akan lebih detail lagi itu ya. Itulah yang akan kita bahas, guys. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan, guys? Saya kasih waktu 2 menit jika ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke cerita. Sebenarnya kalau kita mempelajari sebuah akuntansi itu adalah menyenangkan. Soalnya kalau dari akuntansi itu adalah intinya dalam perusahaan itu adalah akuntansi. Karena bagian-bagian tersebut itu kalau di perusahaan itu ada bagian kas sendiri, terus bagian persediaan atau gudang sendiri, bagian piutang sendiri, bagian hutang sendiri, terus bagian, ya itu adalah bagian-bagian orang, bagian-bagiannya staf kan. Kalau bagian akuntansi itu akan udah mencakup dari beberapa bagian itu. Dan bisa dikatakan untuk bagian akuntansi bisa mengerjakan untuk megang bagian kas, bisa megang bagian piutang, bisa megang bagian gudang, bisa megang bagian hutang, dan lain-lain. Tapi untuk bagian yang lain belum tentu bisa memegang bagian akuntansi. Dan dari akuntansi itu nanti ada diperjelas, dibagi lagi menjadi akuntansi pajak, ada akuntansi biaya, ada akuntansi auditing, ada akuntansi pemerintahan. Tapi yang di pokok di sini nanti yang akan kita bahas itu adalah akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan jasa dulu. Untuk bab 1 dan 2 ini, perusahaan dagang dan jasa. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini dan penjelasannya secara singkat. Dan kita akan melanjutkan ke video selanjutnya, tapi dengan persiapan yang sangat matang dan dengan materi yang sangat menguasai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.